Assalamualaikum, Diva. Waalaikumsalam. Oke, Ada ya? iya, ada. Sebentar ya. Kita buka dulu filenya dulu. Kan Diva udah kirim ya. Sebentar. Ya, sudah yang kemarin ya. Mm-mm. Udah kelihatan ya slide-nya ya. Ya, Oke, kita refresh dulu sedikit apa yang kita bahas kemarin. Di materi kali ini kita membahas ekonomi makro ya, eh, hmm. dan national income, pendapatan nasional. Kita refresh sedikit, kemarin kita pelajari apa yang dimaksud ekonomi makro, yaitu studi tentang perekonomian as a whole dalam konteks sebuah negara. Dan titik tekannya adalah national output atau GDP atau pendapatan nasional, kemudian unemployment, dalam arti sempit ini artinya adalah tingkat pengangguran yang rendah, itu yang diharapkan, atau sebenarnya dalam arti umum tidak hanya tingkat pengangguran tapi juga eh, tingkat keterpakaian seluruh faktor produksi, baik itu sumber daya manusia maupun eh, sumber modal, teknologi tanah dan sebagainya. Itu harus maksimal gitu. Kemudian yang ketiga kita eh, bahas tentang inflasi, keempat tentang sistem eh, keuangan, dan yang terakhir adalah relasi ekonomi dengan negara lain atau konteksnya ekspor dan impor. Itu yang kita bahas kemarin. Kemudian apa tujuan ekonomi makro? Tujuan ekonomi makro itu atau bahasa gampangnya, apa tugas negara? Apa tugas yang kita berikan ke negara dalam konteks ekonomi makro? Yaitu ini, kita ingin ekonomi kita bertumbuh, kita ingin supaya eh, employment penuh, jangan banyak pengangguran. Ketiga, kita ingin supaya harga stabil dan kita ingin supaya balance of payment dalam konteks ekspor minus impor itu dalam kondisi yang sehat. Bagaimana cara cara mengukur bahwa pemerintah itu berhasil mencapai tujuan ini? Ada indikatornya atau ada rapotnya, yaitu GDP, ini untuk mengukur economic growth. Kemudian kita punya data unemployment rate. Di sini contohnya 3,2, ini artinya sangat bagus. Ini unemployment rate ini untuk mengukur adalah seberapa efektif kita memanfaatkan sumber daya manusia kita. Kemudian untuk price stability ini diukur dengan inflation rate yang juga terkait dengan interest rate. Gitu. Jadi ini adalah beberapa indikator untuk mengukur apakah pemerintah ini berhasil nggak untuk mencapai goal ini. Nah, dalam rangka mencapai goal ini, pemerintah itu punya dua senjata, yaitu fiskal dan moneter. Dua senjata ini
bisa mengantarkan ke pertumbuhan ekonomi yang baik, full employment, harga yang stabil, dan balance of payment yang sehat dengan dua senjata ini. Fiskal itu apa? Fiskal itu adalah mengenai pendapatan dan pengeluaran negara. Pengeluaran negara. Taxation atau pajak ini adalah unsur dari pendapatan. So, jadi simpelnya adalah pendapatan kurangi pengeluaran, kita berharapnya adalah surplus atau jikapun defisit, tapi defisitnya yang terukur. Defisitnya yang manage. Manage defisitnya. Jangan defisit yang liar gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya fiscal policy-nya bagus, kita tahu bagaimana negara punya pendapatan dan bagaimana negara spend, ini akan turut membantu GDP dan menekan unemployment rate. Kedua, senjata monetary policy. Ini apa manfaatnya? Manfaatnya adalah untuk mengendalikan inflasi dan interest rate. Interest rate itu adalah senjata yang ada di dalam monetary policy. Apa itu monetary policy? Yaitu kebijakan mengenai pengelolaan money supply atau bahasa Indonesianya jumlah uang beredar. Kita kelola jumlah uang beredarnya, jangan terlalu banyak, tapi juga jangan terlalu sedikit. Gimana cara mengelola jumlah uang beredar ini? Gampang. Suku bunga dinaikin, maka jumlah uang beredar akan turun. Maka GDP turun. Suku bunga diturunin, maka jumlah uang beredar akan naik. Sehingga GDP itu akan naik. Gitu ya. Kurang lebih sederhananya relasinya seperti itu. Jadi dengan suku bunga ini, maka pemerintah bisa mempengaruhi GDP seperti apa nanti. Kurang lebih di pertemuan sebelumnya kemarin kita membahasnya seperti itu. Sekarang kita maju ke di malam ini, kita bahas lebih detail tentang apa itu GDP. Di slide sebelumnya sudah dibahas-bahas GDP gitu ya. GDP ini adalah indikator untuk melihat apakah ekonomi kita ini bertumbuh atau tidak. Nah, sekarang di pertemuan ini kita bahas lebih detail apa itu GDP. Kebetulan baru-baru ini dapat berita dari pemerintah bahwa GDP kita growth, GDP kita pertumbuhannya adalah 5,61%. Ini artinya apa nih? Apakah ini angka bagus, apa angka jelek? Nah, ini kita bahas nih. Jadi kebetulan nih berita-berita kalau di Pak search tentang GDP, ini ada berita bahwa Indonesia saat ini GDP growth-nya itu 5,61%. Kadang istilahnya economic growth. Kadang disebutnya GDP growth. Sama aja. Kalau bahasa Indonesianya pertumbuhan ekonomi. Oke, kita lihat. By definition, GDP adalah nilai pasar dari semua final goods and services.
yang dihasilkan dalam sebuah negara di dalam periode waktu tertentu. Market value dari all final goods and services yang dihasilkan dalam sebuah negara di dalam waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Dari Januari sampai Desember. Bisa juga GDP-nya dihitung Januari ke Februari. Artinya melihatnya secara bulanan. Atau bisa juga dari Q1 ke Q2. Atau bisa bulanan ya, bisa kuartalan, bisa juga annual. Tergantung kita mau observe-nya seperti apa. Given time of period ini tergantung bagaimana cara kita ingin menganalisis. Jadi kalau misalnya kita menghasilkan barang dan jasa, semua orang yang ada dalam sebuah negara, semua orang dan semua lembaga, semua entitas yang ada dalam sebuah negara itu adalah GDP. Petani menghasilkan beras, bankers menghasilkan revenue di sebuah bank, kemudian pedagang menghasilkan revenue dari perdagangannya, restoran menghasilkan revenue dari restorannya. Semua itu dikumpulin menjadi goods and services. Karyawan dari gajinya gitu ya. Semuanya adalah dicatat sebagai GDP. Sampai sini kira-kira clear nggak? By definition, apa yang dimaksud dengan GDP? Iya, clear. Clear ya? Sip. Nah, di sini jelas dihitungnya secara monetary, secara uang. Dihitungnya uang. Berdasarkan market price. Berdasarkan market price. Karena bahasa gampangnya gini, dalam sebuah negara menghasilkan Q. Q ini barang dan jasa ya. Tentunya Q ini ada harganya kan? Iya. Harga dikali Q sama dengan Y. Dipa udah pernah lihat hitung-hitungan gini di dalam perkuliahan? P kali Q sama dengan Y. Iya, income ya? Y itu income ya. Dalam konteks ekonomi makro, Y itu adalah GDP. GDP. Bagaimana bisa mendapatkan Y dalam ekonomi mikro? Yaitu adalah harga dikali quantity. Jadi GDP itu dinotasikan dalam market price P. Ini maksud dari statement ini. Di sini ada kata-kata avoid double counting. Jangan sampai dihitung 2 kali. GDP only counts the final good and services. GNS itu good and services. Lihat kata-kata di sini. Final goods and services. Kenapa ada kata final? Karena jangan sampai terjadi double counting. Beras yang diproduksi oleh petani itu adalah sumber dari nasi goreng yang dihasilkan oleh pengusaha
restoran. Nah, jangan sampai dihitung 2 kali karena nasi goreng itu kan asalnya dari beras. Jadi jangan dihitung beras misalnya 10 triliun, nasi goreng 10 triliun. Jadi totalnya 20 triliun, nggak begitu. Gitu ya. Jadi berasnya nggak dihitung, yang dihitung adalah nasi gorengnya, karena nasi goreng adalah final goods. Gitu ya. Jadi GDP only counts the final goods and services produced for final use. Gitu ya. Not for resale, further processing, or manufacturing. Logikanya kayak tadi tuh. Jadi kan tadi saya bilang petani menghasilkan 10 triliun dari apa? Dari beras. Terus pengusaha restoran menghasilkan 10 triliun juga. Dari apa? Dari nasi goreng. Berarti total GDP kita adalah 20 triliun. Ya, nggak begitu. Yang dihitung hanya final goods. Sampai Final. situ clear ya, Deva ya? Ya. Oke, good. Selanjutnya, exclude non-production transaction. Yang tidak dihitung di dalam perhitungan GDP ini adalah non-production transaction. Because they have nothing to do with the production of final goods and services. Contohnya adalah existing asset or property sold or transferred, including used item. Jadi aset yang existing atau properti yang dijual itu atau ditransfer itu nggak dihitung ya. Misalnya saya jual ruko, saya punya uang 500 juta karena saya jual ruko. Maka ini tidak dihitung sebagai GDP. Saya jual sawah itu nggak dihitung. Including used item, barang-barang bekas pakai juga nggak dihitung. Yang kedua, purely financial transaction. Contohnya public transfer payment, bayar zakat, bayar donasi, itu nggak dihitung. Jadi kalau misalnya kita bayar zakat 100 juta, nah itu nggak dihitung dalam GDP itu. Student allowance, nggak masuk. Orang tua transfer ke anaknya, itu nggak masuk. Anaknya punya uang 10 juta, dari mana? Dari orang tua, nah itu nggak dihitung dalam GDP ya. Iya. Stock market transaction, ini nggak dihitung. Penjualan stock and bonds, but the broker's fee. Nah, yang dihitung adalah broker fee-nya doang. Jadi kalau saya beli saham senilai 10 juta, itu nggak dihitung sebagai GDP. Tapi saya kan beli saham itu menggunakan broker, dan broker ada fee. Dari 10 juta itu misalnya fee-nya 0,5% dari 10 juta. Nah, itu aja yang dicatat sebagai komponen GDP. Iya. Gitu ya. Kemudian di sini adalah second hand sale. Nggak dihitung. Di sini sih udah disebut sih, used item. Use item. Jadi mobil second, mobil bekas nih nggak dihitung. Jual beli mobil bekas tuh nggak dihitung. Gitu. Oke ya. Jadi di sini menjelaskan bahwa yang dihitung adalah sesuatu yang bisa bernilai uang karena P kali Q sama dengan Y.
Jadi kalau tidak bisa dihitung uang, nggak bisa. Jadi harus sesuatu yang bisa dihitung secara market. Ada P-nya, kalau nggak ada P-nya nggak bisa. Kemudian, kenapa ini all final goods and services? Karena kita harus avoid double counting. Kemudian, tidak semua meskipun ada market price-nya dan juga final goods, tapi kalau transaksi ini tidak memberikan added value istilahnya, value ya misalnya, non-production, nggak produktif, maka itu nggak dihitung ya. Contohnya jual ruko, jual sawah, itu nggak dihitung. Kemudian zakat, donasi, sodako, wakaf, itu nggak dihitung. Kemudian orang tua transfer ke anaknya, nggak dihitung. Kemudian jual beli saham atau beli bond, sukuk, itu nggak dihitung. Kecuali broker's fee. Kemudian barang-barang second, itu nggak dihitung. Oke ya, lanjut ya. Ya. Oke, sekarang cara menghitung GDP, measuring GDP. National income accounting measures the economy's overall performance. Uses of national income in the Malaysia context. Nah, ini yang sering menurut saya ini yang perlu menjadi attention. Ada caranya dengan dua cara. Cara ngitung tuh ada dua cara. Ada two ways untuk ngitung GDP. Satu, melihat pengeluaran. By adding up a total amount of spend in all goods and services in a year. Jadi ini adalah expenditure approach. Semua pengeluaran itu yang dihitung. Atau pendekatan yang kedua, kita melihat apa yang dia earn, apa yang di-earn, apa yang didapatkan. Atau bahasa lainnya ini adalah income approach. Jadi bisa menggunakan expenditure approach, berapa yang kita spend, atau bisa juga pakai income approach, atau berapa yang kita earn. Kan kenapa ada pendekatan gini, ada dua pendekatan, logikanya gini. Diva itu kan pasti punya earn, tapi juga ada yang di-spend kan? Ya. Berapa yang Diva earn? Misal 10 juta. Berapa yang Diva spend? 10 juta. Jadi mau dilihat dari Diva earn, pendapatan, atau dilihat dari pengeluaran, sama. Kurang lebih gitulah logika sederhananya. Saya, berapa pendapatan saya? Saya nih, 10 juta misalnya. Oke, syukur. Tapi belum tentu semua orang bisa ngitung pendapatan kan? Tapi semua orang pasti bisa dihitung pengeluarannya. Ini yang ngitung tuh siapa sih? Yang ngitung adalah Biro Pusat Statistik. Kalau di Indonesia namanya BPS. Di Malaysia, I don't know. Please check. Jadi Biro Pusat Statistik ini secara periodik ngitung
Bahkan lakukan sensus ke masyarakat untuk mengetahui how much masyarakat spend. Kalau perlu dia lakukan sensus namanya. Sensus artinya orang BPS ini datang ke rumah-rumah warga secara sampling, tentunya bukan semua ya. Secara sampling dia datangi rumah-rumah warga, dengan bahasa lain adalah sensus. Supaya tahu how much spend atau how much dia punya earn. Oke, sekarang kita lihat lebih detail. Kalau pakai pendekatan expenditure, ini bagaimana cara ngitungnya? Kan tadi dijelaskan ya, ada 2 pendekatan ya. Mau expenditure approach atau income approach. Di slide ini kita bahas bagaimana cara ngitung GDP dengan expenditure approach. Oke. Dihitung seluruh komponen yang ada di masyarakat. Komponen dari masyarakat itu ada 4 pihak. 1, rumah tangga, kita, ya, rakyat, masyarakat, warga. 1 lagi, entitas usaha, bisnis. 1 lagi, government. Dan 1 pihak lagi adalah yang bertransaksi ekspor-impor. Jadi ada 4 kategori dari orang yang spend. Siapakah yang spend dalam sebuah negara? Rumah tangga, dia spend kan? Beli Indomie, beli beras, beli minyak, beli gas, beli listrik, ini adalah rumah tangga. Bisnis beli apa? Beli pabrik, beli mesin, beli gedung untuk buka cabang. Nah, itu semuanya kan pengeluaran ya. Government apa? MBG contohnya saat ini. Ya, MBG contoh saat ini. Ini kan pengeluaran negara. Atau misalnya gaji buat PNS, gaji PNS. PNS tahu artinya, Diva? PNS. Pegawai Oh, negara, ya, pegawai negeri, pegawainya sipil. pemerintah. Ya. Civil servant kalau bahasa Inggrisnya. Civil servant. Kemudian ada juga yang dibeli dengan transaksi luar negeri. Kita satu-satu. Yang jelas paling gampang ini kan, yaitu nomor 1 ini. Household atau personal consumption. Ini adalah apa yang dihitung. Misalnya beli kulkas, beli mobil. Ini namanya durable goods. Ada yang non-durable goods. Contohnya apa? Sembako, beras, sayuran, periksa gigi. Durable itu apa? Durable itu tahan lama. Barang yang tahan lama. Yang kita beli kan ada yang tahan lama, durables, ada yang non-durables, nggak tahan lama. Kalau beli kulkas kan tahan lama kan? Beli mobil, beli motor kan tahan lama. Ada yang non-durable istilahnya ya. Iya, beli rumah, betul. Beli motor, beli pokoknya barang-barang yang bisa lebih dari 3 tahun. Kalau yang non-durable apa? Ya biasanya sih barang-barang yang konsumsi langsung ya. Sembako, susu, Indomie, telur, nasi goreng. Ini kok ada dentist sama lawyer, jasa. Kan kita juga mengkonsumsi jasa ya. Jasa dokter kalau kita sakit, jasa dokter gigi kalau kita sakit gigi, jasa lawyer kalau kita ada tersangkut hukum, jasa guru, ya, les privat, itu kan jasa semua kan. Jadi yang dikonsumsi adalah baik berupa barang, ini contohnya barang,
atau berupa jasa. So, ini notasinya adalah C, consumption. C itu dari ini, consumption. Oke, ini adalah unsur household. Sekarang dari unsur bisnis. Bisnis adalah investment. Notasinya I. Apa tuh investment? Adalah pembelian mesin, beli equipment, beli tools oleh perusahaan-perusahaan. Perusahaan bakery beli mesin kue, perusahaan bakso bikin mesin pencetakan bakso, perusahaan mobil bikin mesin pembuatan mobil, perusahaan apapun pokoknya mesin-mesin itu, atau equipment ya. Gampangnya kalau tukang bakso berarti belanja mangkok, belanja kompor itu dihitungnya sebagai investment kan. Itu yang pertama. Yang kedua, all constructions including residential. Jadi kalau kita membangun construction, termasuk perumahan, itu adalah investment. Kemudian money spent untuk R&D atau hasil karya kreatif yang dibeli. Misalnya software. Kita beli software. Perusahaan kita beli software. Beli aplikasi Canva. Itu adalah investment. Perusahaan punya budget untuk research. Ini termasuk investment. Kemudian changes in business inventory. Kalau ada increase in inventory, ini harus dimasukkan dalam GDP. Decrease in inventory ini harus mengurangi GDP, subtract the GDP. So, ini adalah semua aktivitas yang contoh-contoh aktivitas yang terkait dengan businesses, yang semuanya dinotasikan I. Lanjut, yang berikutnya kan government, oke? Seperti apa government? Ini di slide berikutnya. Government contohnya, ini masih contoh yang I ya, sorry belum government. Ini masih contoh yang I. Contoh yang berikutnya adalah creation of new capital assets. Investment does not include transfer of ownership of paper assets. Jadi kalau transfer doang nggak dihitung. Tapi kalau penciptaan adanya capital baru, nah itu dihitung sebagai investment. Kemudian adalah net private domestic investment. Ada juga istilah ini. Ini maksudnya contohnya apa? Each year, as current output is being produced, existing capital equipment is wearing out, and buildings are deteriorating. This is called depreciation or consumption of fixed capital. Dihitung nih, kalau ada depresiasinya. Jadi net investmentnya dihitung adalah gross investment dikurangi dengan depresiasi. Maka ini adalah net investmentnya. Gitu ya. Jadi kan misalnya kita hitung semua investment, tapi dihitung dulu depresiasinya. Maka yang kita hitung adalah net investment. Begitu terus, kurang lebih. Intinya adalah
Ini adalah semua pengeluaran atau semua pengeluaran dari perusahaan yang dicatat sebagai I, Investment. investment. Kemudian di sini kita note ada government. Pengeluarannya government apa? Pengeluarannya government contohnya di sini. Ini spending by all level of government. Mulai dari RT sampai presiden. Presiden. Dari RT sampai presiden. Ini pengeluarannya dicatat sebagai pengeluaran pemerintah. Spending on all consumer and capital goods to provide public services. Beli kabel, beli apapun buat supaya rakyat, beli semen supaya bisa dibangun jembatan. Ini adalah public services kan? Jembatan kan public services. Ini contoh government spending. Spending untuk publicly owned capital, contohnya sekolah negara, rumah sakit negara, kayak puskesmas kan itu runningnya oleh negara ya. Sekolah-sekolah negeri, rumah sakit negeri, RSUD, rumah sakit umum daerah, ini milik negara semua. Ini semuanya pengeluaran terkait dengan entitas-entitas milik negara tersebut itu dimasukkan sebagai G. Kemudian kalau misalnya negara punya R&D juga ini masuk di dalam pengeluaran yang dicatat di G. Kemudian ada direct purchase of resources, ini juga masuk di dalam G. Apapun pokoknya yang jika negara yang mengeluarkan duitnya, maka itu adalah G. Exclude transfer payment since this outlay do not reflect current production. Kalau nggak menyebabkan ada produktivitas ya nggak dihitung. Ya. So, jadi ini adalah G. Kemudian yang terakhir, net export. Net export. Net export itu apa? Ekspor minus impor sama dengan net ekspor. Kalau ekspor lebih besar daripada impor, maka kita menjadi sebenarnya net eksporter. Kalau ekspor lebih kecil daripada impor, maka sebenarnya kita adalah net importer. Tentunya kita maunya menjadi net exporter. Makanya karena apa? Karena itu yang akan menambah ke GDP ya. Kalau kita menjadi net importer, maka akan menjadi pengurang ke GDP. Tapi kalau kita menjadi net exporter, maka duit yang dihasilkan dari transaksi luar negeri ini akan menambah GDP. Ini intinya penjelasan itu adalah seperti itu. So, jadi dari semua komponen ini, ada C, ada I, ada G, ada XN. Itu adalah unsur untuk menghitung GDP dari sisi pengeluaran ya. C itu pengeluarannya household. I itu pengeluarannya bisnis. Ini household. G itu pengeluarannya government. Dan net exporter itu adalah pengeluaran dari ekspor impor. Nah, ini yang paling populer, Diva. Jadi kalau Diva belajar ekonomi makro, maka ini harus jadi pegangan.
Kayak udah makanan sehari-hari gitu. GDP itu apa? Kadang totalnya ya sama dengan C plus I plus G plus biasanya kadang disebutnya gini juga nggak apa-apa. Kalau di sini Oh, kan langsung ya. Mau ditulis gitu juga nggak apa-apa. C plus I plus G plus X minus M. Itu adalah Y. oh iya, ada di Artinya bawah. ada ya. Ya Iya. di sini kan. Heeh. Kalau ada notasi-notasi begini, berarti kita sedang menggunakan expenditure approach. Mm. Dan ini yang sangat populer, Diva. Karena yang paling gampang bisa dilakukan. Nah, ini yang kedua, tadi kita singgung sedikit kan. Ada pendekatan yang kedua, yaitu income approach. Nah, income approach itu apa? Yang dihitung adalah income-nya. Kalau yang tadi kan, kalau yang ini kan yang dihitung adalah Pengeluaran. pengeluarannya Iya. ya, Iya. amount spent. Kalau yang ini, yang dihitung adalah income yang didapat. Siapa yang punya income itu? Yang punya income itu adalah employee. Ada dalam bentuk wage, ada dalam bentuk salary, ada dalam bentuk fringe benefit, ada dalam bentuk payment apapun. Ada social security misalnya kayak BPJS kita dapat manfaat gitu ya. Atau pension plan, atau asuransi kesehatan. Ini semuanya apapun yang diterima oleh employee itu adalah income. Yang kedua rental. Kalau kita meminjamkan atau menyewakan rumah, menyewakan ruko, menyewakan tanah, itu kan pendapatan ya. Jadi ini rental Mm. income. Atau interest, kalau kita simpan uang di bank 100 juta, dapat bunga 10% misalnya. Maka 10 juta ini adalah Net. income. Tapi net ya, yang kita nikmati. Profit. Jadi kalau misalnya bisnis mendapatkan profit, revenue kurangi biaya sama dengan profit. Nah, ini profit ini adalah dihitung sebagai income. Misalnya revenue-nya 100 miliar, biayanya 90 miliar, ya, sehingga profitnya 10 miliar, maka yang dihitung sebagai GDP adalah yang ini, ya. Yang dihitung, yang dihitung adalah ini, bukan yang ini. Revenue ini nggak dihitung. Yang dihitung adalah yang ini. Ini pendapatannya employee, ini pendapatannya pemilik aset, ini pendapatannya investor, ini pendapatannya bisnismen. Jadi semua pendapatan itu dicatat, semuanya dicatat sebagai national income. Tapi catat di sini ya, ini lihat ada catatan kecil. National income Mm. is not equal to GDP. Mungkin nanti ada penjelasan lebih lanjut. Mm. National income is not equal to GDP. Kita ikutin slide aja dulu. Seperti apa yang dia maksud. Nanti saya jelaskan kalau memang nggak ada slide-nya. Mm. Oke, ada nih. Oke, national income. Tadi kan baru national income ya. National income itu apa? Mm. Salary, tambah rental, Rental, tambah interest, interest, profit. tambah profit. Ini baru ngitung national income.
Oke. Nah, ada pendapatan lain yang harus diperhitungkan, yaitu adalah tax. Tax yang didapat ya. Ini adalah income buat government. Jadi kalau kita bayar tax, itu income-nya government. Makanya tadi di slide sebelumnya, kita kalau nabung di bank atau deposito kan kita dapat interest. Kenapa di sini net interest? Karena gross interest itu dikurangi tax dulu kan, jadilah net interest. Nah, yang dihitung sebagai pendapatan adalah net interest. Ya kan, di sini net interest. Kenapa? Karena tax ini nanti dihitungnya sebagai pendapatan dari government. Kemudian ada lagi yang keenam adalah depresiasi atau consumption of fixed capital. Contohnya gini, Diva itu punya laptop, harganya 20 juta. Laptop ini misalnya umurnya 5 tahun. Maka konsumsi Diva per tahunnya berapa? 20 bagi 5, berarti 4 juta. Nah, yang dihitung sebagai income adalah yang 4 juta tadi. Yang dihitung sebagai income adalah 4 juta ini. Bukan yang ini enggak. Tapi yang ini. So, yang dihitung adalah consumption of fixed capital. So, kalau misalnya perusahaan, tadi kan laptop gampang contohnya. Saya punya perusahaan beli mesin senilai 10 miliar, ya kan? Mesin ini bisa bertahan 10 tahun. Berarti per tahunnya saya mengkonsumsi 1 miliar. Nah, maka ini yang dicatat sebagai net income. Ini dimasukkan ke dalam national income. Kemudian di sini terakhir net foreign factor income. Ini mengurangi NI. Kalau yang lainnya menambahkan, ini menambahkan NI. NI ini maksudnya ya. Yang ini juga menambahkan NI. Tapi yang terakhir ini mengurangi NI. Apa ini maksudnya? Income earns by Malaysian, ini konteksnya Malaysia ya. Income earns by Malaysian working or investing abroad minus income earned by foreigners working or investing in Malaysia. Foreign. Jadi kan di Malaysia itu ada orang asing dan ada warga Malaysia kan? Atau dalam konteks Indonesia, di Indonesia ini kan ada orang penduduk asli Indonesia yang punya KTP, ada juga warga asing. Baik orang penduduk lokal maupun penduduk asing ada di suatu negara, itu kan dia either working atau investing kan? Nah, yang dihitung adalah harus selisih antara warga negara dengan warga asing. Warga negara working and investing, warga asing working and investing, itu dihitung selisihnya. Nah, itu menjadi faktor perhitungan di dalam national income. So, jadi GDP di sini notasinya adalah national income
ditambah depreciation, ditambah indirect taxes and subsidies, dikurangi net foreign factor income. Kalau yang tadi, kalau kita hitungannya expenditure approach, ya. Kalau expenditure approach, ini formulanya. Ini sangat populer, C plus I plus G plus X minus M. Ini sangat populer kalau expenditure approach. Kalau income approach, maka formulanya adalah national income ditambah depresiasi, ditambah indirect taxes dikurangi subsidi. Taxes ini kan pendapatan negara ya, tapi subsidi adalah pengeluaran negara. Dikurangi net foreign factor income. Silakan mau pakai pendekatan yang mana, dua-duanya bisa, tapi yang paling populer adalah yang ini. Expenditure. Nah, ini yang paling populer. Oke, coba kita lihat, kita lakukan exercise ya. Identify whether each of the following is GDP, unemployment, or inflation. Oke, ekonomi makro kita ngomong GDP, unemployment, or inflation. Whether of each the following is GDP. A. CPI rises from 110 ke 113. Ini GDP, unemployment, atau inflation? Inflation. Ya, ini cerita tentang inflation. CPI kepanjangannya tahu? Price index. Ya, consumer Price index. Consumer Price Index. Kalau Consumer Price Index dari 110 naik ke 115, artinya naik berapa persen tuh? Coba hitung. 3. No. Berapa persen? 110 ke 113. 113 bagi 110 kurangi 1 kali 100. Berapa? 113. Dua 2,7. 2,7%. Ya. Persen. Artinya terjadi inflasi sebesar 2,7%. Jawaban Diva tadi udah benar. Kalau ada statement CPI rises from 110 to 113, ini artinya kita ngomongin inflasi. Oke, yang kedua. A company lays off 200 workers. Ini tentang GDP, tentang unemployment, atau tentang inflation? Tentang unemployment. Oke, sangat clear ya. Yang ketiga, Malaysia's total production reach 1.8 trillion ringgit Malaysia. GDP. Ini berarti tentang GDP. Oke. Udah clear nomor 1, sekarang kita nomor 2. Suppose a Malaysian buys a used car from another Malaysian. Will this transaction be included in GDP? Jawabannya? Why? Beli warga Malaysia, beli used car dari sesama orang Malaysia. Oh, sama. Ini dihitung nggak? Dihitung nggak di dalam GDP? Enggak. Iya, betul. No. Why? Because use item. Why not? Karena itu use item ya. Oke. Yeah. Good. Nomor 3, given the following data,
Calculate GDP using the income approach. Oke, di sini ada data. Disuruh ngitung GDP menggunakan income approach. Oke. Ada compensation of employees 500, ada rental income 50, ada interest 30, ada profit segitu, ada tax segitu, ada depresiasi segitu, ada net foreign income segitu. Gimana cara ngitungnya? 500 ditambah 50 ditambah 30 tambah Oke, 200 tambah 40 30 tambah 200, terus tambah tambah 40 40, terus terus 60 kurangi 20. kayak gimana sih? Ini gaji kan? 500 tambah 500, kemudian rentalnya 60 50, interest 30, 30 profitnya 200, 200 ya. Oh ya, oke oke. Kemudian 40 tax-nya 40, 60 kemudian minus 40 depresiasi 60, terus minus 20 ya. Gampang ini ya. Tinggal dijumlahin ya semua. Bisa lah ya. ya. Oke. Lanjut ya. Oke. Dengan tadi sebelum lanjut. So jadi Diva sudah tahu apa itu GDP, dan ada dua approach, yaitu expenditure approach sama income approach. Kemudian ini lebih detail atau simpelnya di sini. Jadi expenditure approach itu apa? Lihatlah ini. Kalau income approach itu apa? Nah, lihatlah ini. Oke ya. Kita lanjut materinya. Circular flow of income model. Sebentar ya. Di sini lihat di gambar dulu deh, Diva. Lihat di gambar di sini ya. Ini relasi antara firm dengan rumah tangga. Ini firm, ini rumah tangga ya. Dalam sebuah ekonomi makro itu kan ini saling membutuhkan. Firm butuh rumah tangga, demikian pun rumah tangga butuh firm. Kalau rumah tangga butuh firm udah jelas ya. Kenapa? Karena rumah tangga itu butuh barang, butuh mobil, butuh rumah, ya kan? Ini semuanya rumah tangga butuh ini semua. Butuh Indomie, butuh beras, butuh terigu, apapun dibutuhin oleh negara, oleh household. Siapa yang provide itu? Firm. Clear ya? Ini, tapi firm butuh rumah tangga nggak? Butuh juga. Karena Betul. kan sumber daya datangnya dari rumah tangga. Iya.
Jadi kan selalu begitu ya. Jadi rumah tangga butuh firm karena perlu produk dan jasa. Firm pun butuh rumah tangga karena perlu faktor produksi, SDM dan SDA. Ini firm gampangnya gini deh. Di sini provide SDM, tenaga kerja kan, sehingga Ya. firm ngasih duit, gaji. Dengan gaji itu, maka household beli barang ke firm. Kayak gitu kan? Jadi muter aja. Di sini ngasih duit karena memberikan tenaga dan pikirannya untuk bekerja di firm. Kemudian duit itu dipakai buat apa? Buat beli barang dan jasa yang di-provide oleh firm. Nah, di sini ada dua jenis DeFi yang harus dilihat. Ada yang namanya withdrawal, dan withdrawal ini nanti ada yang namanya injection. Kita lihat withdrawal dulu ya. Withdrawal itu apa? Withdrawal adalah flow of money, aliran uang, that leave the circular flow. Money-nya nggak di-spend. Money itu nggak di-spend. Jadi di-save. Atau money-nya itu juga nggak di-spend, tapi diberikan ke government. Namanya tax. Dan ada juga money yang di-spend untuk impor. So, jadi duit keluar, withdrawal itu adalah untuk saving, untuk bayar tax, dan untuk impor. Ini namanya withdrawal. Kalau, jadi ini keluar gitu. Ini kan muter-muter-muter gitu ya. Tapi ada duit yang keluar. Yaitu buat saving, buat bayar tax, dan buat impor. Jadi ini nggak masuk ke firm gitu. Misalnya saya gajinya 10 juta. 10 juta ini nggak semuanya dibeliin buat barang dan jasa kan? Misalnya 1 juta buat saving, 1 juta buat tax, 2 juta buat impor. Sehingga yang bisa dibelanjain adalah 6 juta. Total 10. Clear ya? Nah sekarang apa itu injection? Injection itu adalah flow of money yang masuk. Kalau ini yang leave, kalau yang ini yang masuk ke dalam circular flow yang ini. Circular flow yang ini. Kalau withdrawal itu adalah yang leave, kalau injection itu yang enter. Apa aja komponennya? Komponennya adalah investment. Yang kedua, government purchase. G. Yang ketiga, money earned from selling. Keluar. Jadi, injection adalah I, G, plus ekspor. Jadi ada uang yang keluar, tapi ada uang yang masuk juga. Jadi kalau misalnya uang yang masuk dari investment, misalnya
2 dari government misalnya 5, dari injection dari ekspor misalnya 2, maka akan ada additional dana yang masuk sebesar 2 tambah 5 tambah 2 masuk ke sini, dan ini akan mempercepat atau menambah perputaran duit yang ada di inner flow ini. Bisa paham, Pak? Ini semua slide ini? Bisa. Oke, good. In real words seperti apa? Seperti apa sih ini konsep ini aplikasinya in real words? Seorang ayah, parents, bekerja di sebuah perusahaan, dia dapat wage, ya. Kemudian Upah ya? keluarga itu dapat upah ya. Kemudian keluarga itu spend some of their income on daily necessities and save the rest. Kan pasti gitu ya. Ada seorang ayah atau ibu atau orang tua bekerja di sebuah perusahaan, tentunya dia dapat pendapatan gaji atau upah. Nah, uang itu pasti dipakai buat belanja dan sebagian disimpan. Ini adalah perilaku dari household. Kemudian perusahaan ini hire workers, bayar gaji, jual produk untuk ke household, ke sini. Juga si perusahaan ini misalnya ekspor produk tersebut ke China dan import mesin dari Jerman. Ini kan real ya, pasti perusahaan lakukan ini. Government ngapain? Government itu biasanya collect taxes. Dari siapa? Dari firms dan dari household, ya kan? Dari kedua sektor ini, sektor rumah tangga dan sektor bisnis. Dipakai buat apa? Tax ini dipakai buat memberikan public services. Misalnya buat kesehatan, buat pendidikan, buat bangun jembatan. Nah, contohnya ini ya, buat pendidikan, improve skill of future employees, sehingga nanti manfaatnya buat perusahaan kalau educationnya bagus. Real kan? Jadi ini butuh ini, kontribut ke sini, dan satu sama lain juga saling berkontribusi satu sama lain. Kemudian ada foreign sector nih. Ada foreign sector. Kan tadi di sini dibilang ekspor ke China ya. Berarti ada foreign sector. Kemudian di sini dibilang dia juga import mesin dari Jerman. Berarti ini juga ada aktivitas ekspor impor. Kemudian paying foreign suppliers. Karena misalnya perlu ada bahan baku dari luar negeri, dia juga bayar bahan baku ke supplier. Kemudian para investor dari luar negeri juga beli stok saham perusahaan dalam negeri atau bawa duit masuk bangun pabrik di dalam negeri. Gitu ya. Jadi begitu terus ini semua perusahaan bekerja saling terhubung satu sama lain, menjadilah sebuah circular flow of income. Circular. Cukup jelas ya? Ya, cukup. Oke, gimana nih relationship antara, lebih detail lagi ya, antara withdrawal and injection.
Gimana nih relationship-nya? There are indirect link between withdrawal and injections melalui financial institutions atau melalui governments atau melalui foreign countries. Kalau more money is safe, safe-nya kan ditaruh di bank. Karena banyak yang safe, akhirnya banks itu bisa memberikan land. Nih, lihat, ini household, ini firm. Household itu save uang, ya kan? Tadi misalnya kita lihat household ini ya. Household ini misalnya punya uang 10 juta tadi, 10 juta. Oke, uang 10 juta ini dipakai buat apa? Dipakai buat beli barang, dipakai buat saving. Sorry, gambarnya yang ini. Household spending dan dipakai buat saving. Kan dua itu ya. Savingnya misalnya belanjanya 8 juta, savingnya 2 juta misal ya. Maka yang 2 juta ini masuk ke sini, saving. 2 juta ini masuk ke bank. Yang ini akan menjadi investment 2 juta masuk ke firm. Paham ya? Jadi saving ini akan berubah menjadi investment. Maka kadang disebut S sama dengan I. Jadi duit S ini berubah menjadi I karena ada financial institution. Tax berubah jadi layanan pemerintah karena ada government. Import itu akan berubah menjadi ekspor karena ada trade sector, ada perdagangan luar negeri. Saving, tax, dan import ini adalah pengeluaran, leakages, atau withdrawal. Ketika saving ini berubah menjadi investment, ketika tax ini berubah menjadi public spending, dan ketika import ini berubah menjadi ekspor, maka ini semua menjadi injection. Kayak gitu ya. Jadi, withdrawal atau leakage akan berubah menjadi injection. Ini perlu perantara. Gitu ya. Jadi muter terus. Setelah itu berarti firm dapat investment, firm dapat spending juga, firm dapat ekspor. Ini semuanya masuk ke firm plus dari household individu tadi. Terus ini muter, makin gede, berarti ekonomi makin bertumbuh.
Nah, dengan kita memahami ini, Diva, dengan kita memahami ini, maka kita bisa paham fluktuasi di agregat demand. Ya, fluktuasi di agregat demand ini akan menyebabkan fluktuasi di national income. Ini nanti mungkin dijelaskan lebih dalam di slide-slide berikutnya. Ya. Sebentar ya, tahan dulu. Yang penting Diva pahami dulu apa itu injection dan apa itu atau injection ya, dan apa itu withdrawal atau leakages. Nah, dari situ kita lanjut nih. Ketika injections tidak sama dengan withdrawal, maka ini terjadi disequilibrium. Tidak bertemu ya? Tidak seimbang. Tidak bertemu. Disequilibrium artinya tidak seimbang, nggak balance. Disequilibrium ini akan mengakibatkan a chain reactions that bring the economy back to equilibrium. Jadi kalau terjadi disequilibrium, maka ekonomi akan bereaksi, akan mencari keseimbangan. Gimana caranya tetap supaya seimbang? Karena injection harus sama dengan withdrawal. Gitu ya. Jadi ekonomi itu kalau nggak seimbang, pasti dia akan mencari keseimbangan. Kayak supply demand gitu ya. Dia akan selalu cari keseimbangan. Kalau supply bergeser, maka seimbangannya sini. Sorry, demand bergeser, maka keseimbangan situ. Kalau supply bergeser, maka keseimbangan situ. Terus saja. Kalau demand bergeser lagi ke sini, maka keseimbangannya akan bergeser. Jadi, ekonomi itu akan selalu mencari keseimbangan. Demikian pun relasi antara uh, injection dengan withdrawal akan selalu mencari keseimbangan. Karena formulanya adalah seperti ini tadi. Saving itu akan berubah jadi investment. Taxation akan berubah jadi spending. Import itu akan berubah menjadi ekspor menggunakan media ini. Oke, coba kita lihat exercise-nya. Define injections and withdrawal in circular flow of income. Identify 2 withdrawal and 2 injection in Malaysia's economy. Define injections and withdrawal. Injection tadi apa? Injection apa aja, Diva? Investment. Investment, ya. Oke. Apalagi? Ekspor. Sama public Ekspor. spending. Sama public spending. Oke. Kalau withdrawal, apa withdrawal? Withdrawal. Saving. Oke. Tambah?
Tax. Oke. Tambah What is it lagi? Export juga. impor. Kebalik. Oh, import. Mm-mm. S akan berubah menjadi Investment. oke, good. Tax akan berubah menjadi Public spending. oke, good. Impor akan berubah menjadi Export. ekspor. Oke. Eh, kasih saya contoh real. Bagaimana impor ini berubah menjadi ekspor? Ada ide? Ada bayangan nggak? Import. Bagaimana Enggak. kok impor bisa berubah jadi ekspor? Oke, jadi gini gampangnya. Kita ekspor Indonesia misalnya. Indonesia itu ekspornya apa? Indonesia. Indonesia ekspor Kayu. yang oke betul sih. Indonesia itu ekspornya kayu, batu bara, Bara. eh, minyak goreng. Minyak. Mm-mm. Nah, dalam konteks itu tidak ada cerita impor yang berubah menjadi ekspor. Tapi ini konteksnya misalnya kita ekspor sepatu. Nah, sepatu ini bahan bakunya dari China. Misalnya, bahan bakunya itu apa? Karetnya ya. Karet bahan baku. Contohnya kayak gitu. Jadi, kita beli karet bahan bakunya untuk bisa memproduksi sepatu supaya sepatunya diekspor. Pasti sih gitu. Jadi, kita lakukan impor itu ada dua kebutuhan. Ada dalam rangka konsumsi, ada dalam rangka bahan baku. Kalau contoh dalam rangka konsumsi ya kita beli iPhone, kita beli Samsung, kita beli mobil Toyota. Kalau itu dari luar ya, berarti itu dalam rangka konsumsi. Kalau dalam rangka bahan baku apa? Kita beli kacang kedelai buat bikin tempe, kita beli eh, kapas dari Pakistan misalnya untuk bahan kain, tekstil, ya. Jadi impor itu kita pasti ada untuk konsumsi dan ada untuk bahan baku. Nah, bahan baku ini akhirnya menjadi bahan untuk kita ekspor. Paham ya, Diva? Kenapa di sini M nanti akan dikonvert menjadi X. Sekarang saya tanya lagi ke Diva, bagaimana ceritanya S bisa berubah menjadi I? Terus Logikanya gimana? saving jadi invest. Saving, bukan Gimana spending. ya? Saving. Ya, saving ya. Saving Jadi investment. jadi investment. Gimana ceritanya? Mana ya? Gampangnya gini, Bank. Diva nabung 10 juta, ya. Ya. Kemudian saya juga nabung 10 juta. Total 20 juta kan? Ya. Tabungan ini disimpannya di mana? Bank. Di bank.
sama bank, ini tabungan diapain? Duit 20 juta ini. Di Ini dari individu kan? Dari household nih. ya. Hmm. Sama bank, ini diinvestasiin kan? Dipinjemin Iya. land. Buat siapa? Siapa yang minjem duit ini? Firm. Hmm. Perusahaan kan? Berapa gede bank bisa ngasih pinjaman ke perusahaan? Dari angka ini, berapa gede bank bisa ngasih pinjam ke perusahaan? Setengahnya. Enggak semuanya 20 juta. Hmm. 20 juta. Oh, iya. Nah, that's why saving 20 juta sama dengan investment. Paham ya? So, jadi logika S sama dengan I, Diva sekarang udah paham. Kemudian juga tadi bagaimana M sama dengan X, itu Diva juga sudah paham. Terus sekarang saya coba tanya ke Diva, bagaimana teks bisa berubah menjadi public service? Karena Gimana logikanya? pemerintah ini ngumpulin teks dari Nah, household. ya, Habis itu terus? teks ini dipakai eh, buat fasilitas umum kayak Iya, ya, tol kayak gitu. oke. Buat bikin jalan tol, jembatan, bikin sekolah, Hmm. bikin rumah sakit kayak gitu ya. Oke, sip. Udah jelas kalau ini mah gampang ya. So that's why setelah tahu logika itu semua, maka kan Diva bisa paham tadi yang gambar di sini. Bagaimana saving bisa berubah menjadi investment karena jasa dari bank. Bagaimana tax bisa berubah menjadi public spending karena ada jasa pemerintah. Bagaimana impor bisa berubah menjadi ekspor, itu karena ada jasa perdagangan internasional. Oke ya. Eh, Ntar susah hapus. Eh, tadi baru baru nomor satu ya. Sekarang Oh nomor ya, dua. How might an increase in export affect national nasional. income? Bagaimana kenaikan ekspor itu akan berpengaruh terhadap national income? Jawabannya, bagaimana ekspor Jawabannya ini bisa berpengaruh terhadap national income? Jawabannya, ekspor itu akan akan bertambah add. juga. Kalau impor itu akan mengurangi ya, subtract, akan mengurangi. Jadi kalau ada tambahan ekspor, itu akan menambah national income. Nomor tiga. How does increase household saving during a recession act as
withdrawal in Malaysian economy. Bagaimana kenaikan saving dari household itu diperlakukan sebagai withdrawal in Malaysian economy. Karena ya withdrawal ini kan saving ini adalah withdrawal ya. Kan tadi sudah kita bahas withdrawal itu adalah saving tambah tax tambah impor. Jadi saving ini akan membantu Malaysian economy. Kalau ada saving, maka Malaysian economy itu akan terbantu. Ya ada saving, maka ekonomi dalam negeri itu akan terbantu. Itulah kurang lebih jawabannya. How do government stimulus packages like Prihatin function as injection? Ini mungkin kalau dalam konteks Indonesia itu kayak saya nggak tahu Prihatin ini dalam konteks Malaysia ya. Kalau dalam konteks Indonesia mungkin kayak bantuan pemerintah untuk rakyat kecil kali ya. Kayak bantuan paket sembako atau bantuan tunai. Ini bagaimana ini stimulus ini bisa dianggap sebagai injection? Karena ini adalah salah satu public service ya. Jawabannya itu. So just how ini bisa menjadi injection karena program ini adalah salah satu dari public service. Dalam konteks Indonesia misalnya, di Indonesia kan pernah tuh pemerintah bagi-bagi BLT istilahnya, BLT. Di Indonesia itu ada BLT, bantuan langsung tunai. Saya aja terima di waktu itu dari government. Saya terima. Berapa masuk ke rekening. Lupa berapa ratus ribu gitu per bulan. Waktu zaman COVID, saya terima tuh per bulan, misalnya saya lupa 200.000 apa berapa ya. Jadi pemerintah ngasih bantuan langsung tunai ke rakyatnya. Nah ini gimana ceritanya kok bisa? Nah ini adalah bentuk lain dari public service. Dalam rangka pemerintah bantu rakyatnya. Jadi bisa dalam bentuk BLT, bisa dalam bentuk beasiswa. Jadi kalau Diva misalnya nanti ngajuin beasiswa, ada program beasiswa di Indonesia namanya LPDB. Ini program beasiswa dari government untuk mahasiswa. Nah ini adalah bentuk bantuan dari negara atau pemerintah untuk rakyatnya. Itu adalah injection. Bagaimana itu semua bisa dijalankan? Karena injection ini bisa dijalankan karena ada tax. Gitu ya. Oke, udah kelamaan, khawatirnya terlalu banyak. Besok di pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih detail ya. Karena apa yang barusan diceritain itu adalah dikembangkan oleh seorang tokoh yang bernama Keynes ini. Namanya Keynes. Ini jadi teori yang dipakai ya. Nanti kita di pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih dalam lagi.
Sementara gitu dulu, mau pertemuan berikutnya mau kapan, Diva? Oke, kapan? Hmm. Terserah Diva maunya kapan. Besok bisa sih, Besok tuh hari apa? Hari Minggu ya? hari Ahad. Ya, Minggu. Oke. Di jam yang sama? Iya, boleh. Oke. Oke, sip. Kalau gitu, Oke, sampai besok ya. ya. Heeh. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.